Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Sebagai bentuk fisik, masih ada peninggalan Jepang yang dapat disaksikan hingga kini. Salah satunya adalah Gua Jepang, yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia seperti Bukit Tinggi. 1. Masuknya Jepang ke Indonesia. Invasi Jepang ke Indonesia bukanlah serangan mendadak. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDAKOM, yang bermarkas di Lembang. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDAKOM, ditambah 1 kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg atau Bogor. Dengan mudah, kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terporte atas nama Komando Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati atau Subang. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Reaksi masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Jepang beragam dan kompleks. Kedatangan Jepang di Indonesia awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Program Jepang efektif ditandai dengan ucapan Banzai Banzai. Setiap kali radio Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimi Gayo, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Dukungan rakyat Indonesia juga didorong oleh kebencian terhadap Belanda. Untuk meneguhkan propaganda tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. 3. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang, pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kementerian, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu. Wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomishudan untuk Sumatera. Pusatnya itu ada di Bukit Tinggi. Kemudian, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamsu Sudan untuk Jawa dan Madura. Pusatnya itu ada di Jakarta. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.
Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan asumsi secara undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 di dalam undang-undang itu mendukung kelancaran pemerintahan penduduk Jepang yang bersifat militer seperti yang dijelaskan barusan. Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil pada bulan Agustus 1942. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil Jepang merupakan strategi untuk mengendalikan Indonesia dengan cara yang lebih halus, namun tetap bertujuan untuk memenuhi kepentingan Jepang dalam Perang Dunia II. B. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Hal ini juga tampak berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Sebagai contoh, pada masa pendudukan Jepang, Soekarno bersedia bekerja sama dengan Jepang. Faktor penyebabnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, sehingga Soekarno merupakan salah seorang tokoh pergerakan kebangsaan yang terkesan pada kehebatan Jepang. 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. 2. Organisasi semi-militer. 3. Organisasi militer. 1. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. A. Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Tiga semboyan 3A itu adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Tujuannya adalah melakukan propaganda. Ternyata gerakan 3A kurang mendapat simpati dari rakyat. Bulan Desember 1942, gerakan 3A dinyatakan gagal. B. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Sebelum membentuk PUTERA, Jepang membentuk Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Soekarjo Wiryo Pranoto, namun gagal. Kemudian pada 16 April 1943 dibentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA yang diketuai oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tugas PUTERA adalah memutuskan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. PUTERA pun berkembang dan bertambah kuat. Perkembangan PUTERA akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang, karena PUTERA telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan. Maka pada tahun 1944, PUTERA dibubarkan. C. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau MASYUMI. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali, yang diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan tugas dan tujuan: 1. Menetapkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmonisasikan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun arah perkembangan MIAI dipahami Jepang tidak memberi kontribusi terhadapnya, sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk MASYUMI. D. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Jawa.
dibentuk oleh Jenderal Kumaikichi Harada. Pimpinan pusat dipegang oleh Gunsei Kana, sedangkan nasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan Hasyim Asy'ari. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan 3. Memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi Jawa Hokokai hanya berkembang di Jawa. 2. Organisasi semi militer. A. Organisasi Seinendan. Seinendan Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Anggota Seinendan mencapai 500.000 orang. Bagi Jepang, organisasi ini merupakan tentara cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. B. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksud untuk membantu tugas polisi. Agustus 1943 juga dibentuk Fujinkai atau Perkumpulan Wanita. Ketika situasi perang memanas, Fujinkai diberi latihan militer sederhana. Tahun 1944 dibentuk pasukan Serikandi. C. Barisan Pelopor dibentuk pada 1 November 1944 dipimpin Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Anggotanya mencapai 60.000 orang. D. Hizbullah. Dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinentai Shinti. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944 yang diketuai Kiai Haji Zainul Arifin. Tugas pokok Hizbullah adalah 1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya, membantu tentara Dai Nippon menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan Jepang. 2. Sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiapkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan membela agama dan umat Islam Indonesia. 3. Organisasi militer. A. Heiho. Heiho pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 1. Umur 18-25 tahun. 2. Berbadan sehat. 3. Berkelakuan baik. Dan 4. Berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang. B. Peta atau pembela tanah air. Atas usulan Gatot Mangruprojo pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmi berdirilah peta. Pelatihan peta adalah bagian intelijen Jepang yang disebut Tokubetsuhan. Dalam peta sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan. Anggota peta adalah sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. C. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. 1. Ekonomi perang. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. 3. Pengerahan Romusa. 4. Perang melawan sang tirani. Ekonomi perang. Ekonomi perang artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self-help. Langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Namun bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa. Tanaman perkebunan diganti menjadi tanaman jarak dan kina. Jarak sebagai minyak pelumas mesin-mesin.
sedangkan kina untuk membuat obat anti malaria. Penebangan hutan secara liar juga dilakukan Jepang untuk menopang lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbul erupsi dan banjir pada musim penghujan. Untuk mengatur pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya, Jepang membentuk Sokuryo Konri Zimusho atau kantor pengelolaan pangan. Dengan ketentuan hasil, petani berhak 40%, 30% disetor kepada pemerintah melalui penggiling yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seiti Kaisha. 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Masa Jepang jumlah sekolah dikurangi. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi, menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau taiso. Serta Seikerei. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. 3. Pengerahan Romusa. Romusa merupakan tenaga kerja untuk menopang Perang Asia Timur Raya. Tugas Romusa dilakukan secara sukarela. Untuk merekrut anggota Romusa, awalnya dilakukan program dengan memberi julukan mereka sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Lama-kelamaan desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romuk Kyokai. Tenaga Romusa juga dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Burma, Molotai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. 4. Perang melawan Sang Tirani. Aceh angkat senjata terjadi di Chot Plain dipimpin oleh Abdul Jalil karena melihat kekejaman dan kesewangan pemerintahan penduduk Jepang. Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, namun gagal. Ketika Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. B. Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat. Rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Di bawah Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan di Sukamana, menentang keras untuk melakukan Sekeirei. Pertempuran dimulai hari Jumat di bulan Februari tahun 1944. Kiai Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamana. Berakhirnya perlawanan di Singaparna dikarenakan Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. C. Perlawanan di Indramayu. Latar belakangnya adalah Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Terjadi di desa Kaplongan, distrik Karangampel pada bulan April 1944. Muncul pula perlawanan rakyat di desa Cidempet, kecamatan Loh Bener. Mereka bersemboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. D. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma. Ia adalah seorang pemimpin suku Dayak perlawanan dengan taktik serang gerilya. E. Perlawanan rakyat Irian Barat terjadi karena mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Gerakan perlawanan yang terkenal adalah gerakan Koreri. Pemimpinnya bernama El Rumkorem berpusat di Biak. Di Yapen Selatan dipimpin oleh Silas Papare. F. Peta di Blitar angkat senjata. Penderitaan demi penderitaan terlintas di benak Supriyadi, yang seorang Sodanko peta. Peta juga kerap menyaksikan congkak dan sombong dari para Shidokan yang melatih mereka. Perlawanan dimulai tanggal 29 Februari 1945 dini hari. Untuk menghadapi Supriyadi dan Muradi, Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi dan berhasil. Muradi bersedia kembali ke Daidan beserta senjata-senjatanya. Kemudian Muradi tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati, sehingga kekuatan peta di bawah Supriyadi semakin lemah dan akhirnya dapat dipadamkan.
D. Drama Akhir Sang Tirani. 1. Akibat penduduk Jepang di Indonesia. A. Bidang politik. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang pengguna bahasa Belanda dan mewajibkan pengguna bahasa Jepang. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang, Tenno Haiko. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Putra. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum penggerak sebagai wadah dan penggerakan. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo. B. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengarahan disebut dengan Romukyokai yang ada di setiap daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah tonari bumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif. Sementara itu, proses komunikasi antar komponen bangsa di Indonesia mengalami kesulitan, baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar, karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang bernama Keimun Bunka Shudoso. C. Pendidikan. Keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran Ika Daigaku di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik Kogyo Daigaku di Bandung. Jepang juga membuka Akademik Pamong Praja atau Konkoku Gakuin di Jakarta, serta perguruan tinggi hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemudaran. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda itu dianjurkan masuk barisan Seinendan dan Keibodan atau pembantu polisi. Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjata kayu. Dalam Seinendan, mereka dijadikan barisan pelopor atau suisintai. Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat. Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita. D. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shu dan Tokubesu Shishi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. 2. Janji kemerdekaan. Pada tahun 1944, Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai Perdana Menteri. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang dalam melawan sekutu. Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada September 1944. Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945.
Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. Andes KRT Regiman Wedjodiningrat dan RP Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala tata usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya tata usaha, yaitu Masuda Tokoyoki dan Mr. R.M. Abdul Wafar Regodigdo. Semua anggota terdiri dari 60 orang dari tokoh Indonesia, dengan hati yang terharu, 7 orang kami dari menerima Jepang. pengumuman bahwa Kerajaan Sidang Dainippon UPPKI memperkenankan dilakukan kemerdekaan 2 tahap. segenap bangsa Tahap Indonesia pertama di kemudian berlangsung hari. pada tanggal 28 Mei Hati dan jiwa kami 1945 meluaplah sampai 1 dengan Juni rasa terima kasih yang 1945 sekhidmat-khidmatnya di gedung Chow Shang-hi In di Jakarta atau Gedung Pancasila. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 10-11 Juni 1945 dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam sidang pertama, Soekarno mendapatkan kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945 mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni pukul 11 WIB, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Pada mulanya Soekarno mengusulkan Pancadharma, namun dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksud adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pancasila, sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia supaya kekal dan abadi. Pidato Soekarno itu mendapat sambutan sangat meriah. Insinyur Soekarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Pembentukan panitia 9 itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia merdeka. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon atau Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedjodiningrat dipanggil ke Dalat atau Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan. 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang. Sebagai penasehat PPKI ialah Mr. Ahmad Sobarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasionalis dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan penggerak nasional.
namun mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia.